Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kami. Oke, sahabat semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang mobil listrik. Oke, mobil listrik ini menjadi kendaraan yang sangat menarik untuk disimak, dikaji, dipelajari, dan digunakan. Kendaraan ini sejak beberapa tahun yang lalu sudah dikembangkan. Dan saat ini di tahun-tahun 2025 ini masih terus dikembangkan untuk mendapatkan kendaraan dengan performa terbaik ya, dengan kapasitas tampung listrik yang lebih tinggi, daya jangkau yang lebih tinggi, tenaga yang lebih baik, semua performa yang lebih baik. Walaupun untuk saat ini sebenarnya sudah didapatkan performa yang baik pada kendaraan listrik ini. Para pengguna mobil dari Wuling, dari sebelumnya Ioniq dan sebagainya itu sudah sangat keren ya. Nah, memang ada beberapa tantangan untuk kendaraan listrik ini yang nanti kita akan bahas lebih lanjut ya. Yang pertama, untuk penyediaan awal kendaraan ini memang mahal ya, memang mahal. Maka dari itu pemerintah karena sangat mendukung program ini diberikan subsidi pada pembelian mobil listrik di tahap-tahap awal ini. Kalau kita bahas kelebihan dan kekurangan, kelebihannya sangat banyak di kendaraan listrik ini ya. Dia kalau sudah digunakan benar-benar dioperasikan, dia itu sangat hemat ya. Dari segi perawatan nyaris nggak ada, kemudian penggunaan energinya itu juga sangat hemat. Kita udah review banyak sekali sebelumnya ya tentang penggunaan mobil ini, memang jauh lebih hemat dibanding menggunakan BBM. Jadi dari segi kelebihan sudah nggak diragukan lagi, sangat banyak kelebihannya. Nah, yang kita bahas bukan di kekurangan tapi tantangan ke depan yang harus dipersiapkan agar kenyamanan ini bisa berlangsung lebih baik ya. Karena kelebihannya sangat banyak ya, karena orang bisa mendapatkan keuntungan yang sangat banyak dengan menggunakan EV ini, maka yang harus terus dikembangkan adalah fasilitas pendukung agar ini tetap bisa digunakan dengan baik. Saat ini masih boleh dikatakan menjadi kendala ya, tapi kalau sudah bisa dipecahkan, ini akan menjadi solusi yang luar biasa. Dulu pas di awal-awal mobil konvensional ada, belum banyak pom bensin, masih sangat susah untuk mendapatkan BBM. Ya sama kendalanya dengan kendaraan listrik saat ini. Tapi begitu pom bensin sudah sangat banyak di mana-mana, setiap 1 kilo 2 kilo sudah didapat, ya sudah nggak ada masalah. Mau menggunakan mobil motor BBM ini mau kemanapun dengan jarak sampai manapun nggak ada masalah. Pakai sepeda motor mau jarak 300 kilo, 400 kilo nggak ada masalah karena sangat mudah untuk mendapatkan BBM. Kalau masalah dari mobil listriknya ini sedang terus dikembangkan dan saya lihat sudah sangat oke ya perkembangannya. Tinggal kita akan bahas satu aja ini di bagian infrastruktur yaitu pengecasan atau SPKLU. Nah, apa saja yang menjadi kendala di SPKLU? Kita simak dulu beritanya seperti ini teman-teman. Guna mendukung program pemerintah dalam pembangunan ekosistem kendaraan listrik di Indonesia, PT Perusahaan Listrik Negara PLN memberikan kesempatan bagi warga atau investor serta berbagai pihak untuk mendirikan stasiun pengisian kendaraan listrik atau SPKLU. Supervisor Pemasaran dan Pelayanan Pelanggan PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Kendari, Jonet P. Asyari, Senin 1 Agustus menjelaskan ada beberapa persyaratan dalam mendirikan SPKLU. Di antaranya pihak investor harus menyediakan lahan atau shelter stasiun pengisian minimal seluas 3 x 5 meter persegi dan sejumlah peralatan pendukung dalam pendirian SPKLU, seperti nozzle dispenser, sesuai spesifikasi yang diinginkan oleh pihak investor. Selanjutnya, PLN akan melakukan verifikasi kelayakan serta menyediakan pasokan daya listrik yang dibutuhkan. Pihak swasta dalam hal ini nanti akan bisa bekerja sama dengan PLN dengan pembagian hasil yang menguntungkan. Jadi nanti pihak swasta yang melakukan investasi awal untuk pembangunan
SPKLU-nya, termasuk dengan lahan dan penyiapan shelter serta dispenser. PLN nanti yang akan memberikan pasokan listrik. PLN UP3 Kendari mencatat sudah ada 2 calon investor yang tertarik dan sudah menjajaki kemitraan pendirian SPKLU ini. Saat ini di Provinsi Sulawesi Tenggara, baru 1 SPKLU yang didirikan oleh PLN, yakni ada di Kota Kendari. Oke, ini kalau secara berita udah agak usang karena di 2022 berarti semakin sini memang sudah semakin banyak perkembangannya. Oke, yang kita fokuskan adalah di proses pembuatan, proses mendirikan SPKLU ini. Ini memang menjadi sebenarnya kalau caranya mudah, tapi butuh dana yang besar ya, biaya yang besar. Sehingga ini dibutuhkan investor, butuhkan pihak swasta untuk mendukung ini. Nah, ternyata simple ya, asalkan sudah ada lahannya, kemudian semua sistemnya, PLN tinggal mengirimkan jalurnya. Nah, jadi PLN akan mendukung dari situ. Kalau PLN yang mendirikan sendiri semuanya memang akan sangat berat, tapi dengan bersama-sama ini akan bisa lebih mudah ya. Untuk pendirian SPKLU ini menurut saya akan sangat cocok pada daerah-daerah yang pemberhentian mobil. Di antaranya tempat parkir entah di hotel, entah tempat parkir umum ya, atau yang paling cocok lagi itu di rest area ya. Jadi di rest area orang lewat, dia butuh berhenti, istirahat, ada sholat, ada yang makan dan sebagainya. Mobil berhenti di situ bisa sambil ngecas, dan di situ pun disiapkan lahan yang luas untuk parkir. Nah, itu sangat cocok, lahan parkir yang luas dan sistem SPKLU yang dipersiapkan sambil berhenti, istirahat, sambil ngecas akan sangat cocok. Atau orang yang lagi kerja sambil berhenti, ditinggal kerja, mobilnya dicas, itu akan sangat cocok. Yang jadi masalah berikutnya lagi, masalah harga ya teman-teman. Harganya kalau untuk yang umum itu yang biasa ya, untuk ngecas di rumah itu ada yang kisarannya 2 juta, ada yang 3 juta, ada yang 6 juta, ada yang 15 juta. Itu memang tergantung kualitas dan daya untuk pengecasannya beda-beda. Tapi untuk secara komersial yang bisa fast charging DC to DC itu harganya amazing teman-teman. Oke, mari kita spill. Ini harga yang saya coba dapat di browsing dan di Tokopedia ada ya. Harganya ini lihat. EV charger SPKLU 30 kW CCS2, harga di atas adalah DP ya. Ini 100 juta ini DP ya. Kemudian harga unit adalah 150 juta. OCPP 1,6 IP 55 CCS2 30 kW. Ini yang kayak gini, ini seri kali ya, yang 30 kW, nah ini yang mudah dipahami. WiFi internet, nah ini ada fasilitas WiFi internet, Ethernet ya, 4G, silakan chat bagi yang berminat ongkir free. Nah, karena ini kan nanti kan terkait dengan aplikasi harus dikaitkan, kemudian bayarnya pun pakai top up, pakai HP dan sebagainya ya, pakai sistem online. Nah, itu yang memang buat tim sistem ini menjadi lebih mahal. Nah, bisa terbayangkan 150 juta untuk membuat satu unit colokan yang seperti ini, yang bisa DC to DC fast charging ya. Kalau yang di rumahan yang harga 2 juta sampai 15 juta itu kan dari listrik AC, kemudian dicolokkan, dia akan menjadi DC, lalu dikonversi untuk ngecas mobil. Itu bisa memakan waktu antara 5 sampai 8 jam bisa penuh ya, itu ditinggal tidur lah, bangun pagi penuh. Tapi kalau ingin yang cepat kan nggak mungkin, kalau di pinggir jalan raya, di rest area itu sampai akan nunggu selama itu kan nggak mungkin. Nah, maka yang menjadi spesifikasi kalau mau bikin ya yang sekelas ini, mendapat satu unit mobil. Ini baru unitnya ini ya, belum nanti kalau dibikinkan kanopi, bikin semacam penutup atas ya. Ya kalau memang mau
yang penting ngecas di tempat lapang sih mungkin lebih murah, tapi kalau ada penutup atasnya, kemudian ada macam-macam yang lain, itu akan menjadi lebih mahal, termasuk sewa lahan, termasuk biaya perawatan yang lain itu akan menjadi lebih mahal. Memang bisa dibayangkan sangat mahal, tapi ini mungkin 5-10 tahun ke depan ini sudah akan semakin banyak unit-unit ini akan disiapkan di berbagai titik. Kalau sudah banyak mobil listrik, maka ini akan menjadi bisnis yang sangat luar biasa ke depan ya. Mungkin 5 tahun yang akan datang kita akan lihat ini akan menjadi bisnis yang sangat menjanjikan di saat mobil listrik sudah semakin banyak. Oke teman-teman, semoga informasi ini bermanfaat. Tetap semangat, ya, kita dukung pemerintah dan orang-orang kaya di sana ya untuk berinvestasi, bisa mempersiapkan infrastruktur ini sehingga mobil listrik ke depan bisa dinikmati dengan lebih baik, lebih nyaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.